Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa semua di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan. Mungkin pada kesempatan ini kami akan bikin konten yaitu sejarah Porang Madiun. Jadi kita sebelum mengulas lebih jauh tentang sejarah Porang Madiun, mungkin saya sedikit cerita bahwa Porang Madiun itu sejak dulu memang sudah ada, sudah ditanam oleh masyarakat wilayah Kabupaten Madiun, terutama di Kecamatan Saradan, Desa Rangon, Desa Sumbermendo. Jadi dia menanam porang itu sekitar tahun 1990-an lebih. Jadi sudah mengenal porang, sudah menanam porang tersebut, penanamannya di hutan. Jadi seperti itu. Awal mula dari Porang Madiun itu sejarahnya seperti itu. Mungkin akan bercerita lebih lanjut tentang Porang Madiun sampai sekarang bisa sebagai bahan atau sebagai idola untuk ekspor ke luar negeri. Jadi ini sedikit saya cerita tentang Porang Madiun. Itu awal mulanya memang Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun pada tahun 2019 itu lomba desa tingkat kabupaten. Alhamdulillah Desa Kepel mendapat juara 1. Nah, setelah mendapat juara 1 lomba desa tersebut, Desa Kepel mewakili Kabupaten Madiun meneruskan lomba desa ke tingkat provinsi. Nah, waktu itu meneruskan tingkat provinsi, apa yang akan dicontohkan dalam lomba desa tersebut? Jadi dalam lomba desa itu ada 3 kriteria, yaitu yang dinilai 1 yaitu pemerintahan, kedua kewilayahan, dan ketiga kemasyarakatan. Waktu itu bersama-sama dengan PMD Kabupaten Madiun, waktu itu kasihnya Pak Dewo bersama Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat bersama kelompok tani membahas apa rencana untuk lomba desa di tingkat provinsi yang akan sebagai duta atau perwakilan dari Kabupaten Madiun, yaitu Desa Kepel, Kecamatan Kare, membahas dengan hal tersebut. Jadi satu bahasan yaitu yang muncul yang dititik beratkan tentang kewilayahan, yaitu inovasi penanaman porang. Jadi inovasi penanaman porang, dulunya masyarakat sini juga sudah mengenal porang atau ponang, tapi sistem tanamnya di hutan. Nah, dengan hal tersebut, dengan inovasinya ditarik merubah paradigma pikiran masyarakat untuk ditanam di lahan secara inisiatif. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini gambaran sekilas saya bacakan cerita awal tentang Porang Madiun, tidak lepas dengan kaitan lomba desa, yaitu lomba desa Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun seperti ini. Ini materi waktu lomba desa pada tahun 2019. Desa Kepel mewakili Kabupaten Madiun lomba dalam tingkat provinsi. Jadi ini sedikit saya paparkan seperti ini. Dan Desa Kepel waktu tahun 2019 waktu lomba desa dipimpin oleh Bapak Kepala Desa, yaitu Pak Kepala Desa Bapak Sungkona Esos. Ini sekilas profil Desa Kepel. Untuk lomba desa tersebut memang untuk Desa Kepel yang titik beratkan waktu lomba tingkat provinsi Jawa Timur itu dari sektor kewilayahan, yaitu tentang inovasi. Jadi yang diunggulkan budidaya penanaman porang seperti ini. Nah, ini seperti ini budidaya porang. Terus sedikit saya ceritakan, ini paparan tersebut dibawa ke provinsi. Waktu itu Pak Paidi Porang yang sekarang punya PT PIP, dulunya dia belum punya PT, dia juga ikut paparan di tingkat provinsi. Waktu itu juga ikut serta dalam tim lomba desa Kepel dalam tingkat provinsi, yaitu Pak Paidi juga ikut serta. Waktu itu juga bersama-sama mengenalkan atau memaparkan tentang
ke depan masa depannya tentang tumbuhan porang tersebut. Seperti ini sekilas saya bacakan inovasi budidaya porang berlian hitam. Jadi waktu itu untuk inovasinya mengatakan berlian hitam dengan revolusi pola tanam baru. Jadi yang di bawah itu dengan tanaman yaitu revolusi tanam baru, yaitu dulunya porang itu hidupnya di hutan, diambil oleh masyarakat dan ditanam di tanam pekarangan atau mungkin lahan-lahan di dekat rumah. Jadi revolusi tanam tersebut. Karena dengan bagaimanapun jeripayah untuk merubah paradigma atau pola pikirnya petani itu memang sulit, tapi dengan kegigihan dan kesabaran kekuatan dari Bapak Kepala Desa, alhamdulillah bisa merubah semua petani di sini. Alhamdulillah menanam porang karena sudah merasakan dari hasil porang tersebut. Dan ini sekilas sebagai gambaran. Ini paparan pada tanggal 13 bulan 5 tahun 2019 ini. Nah, dengan paparan tersebut di tingkat provinsi bersama tim, alhamdulillah untuk Desa Kepel menduduki juara 1 tingkat provinsi dalam lomba desa tingkat provinsi. Dan waktu itu yang dibawa inovasi yang betul-betul titik diunggulkan yaitu dengan sektor kewilayahan, yaitu tentang budidaya porang, dan sektor kemasyarakatan yang diangkat yaitu budaya. Dan mengapa diangkat budaya? Karena dengan falsafah orang Jawa dulu, ajine rogo saka busana, ajine diri saka lati, ajine bangsa saka budaya. Nah, dengan hal tersebut, pepatah tersebut betul-betul sebagai pegangan untuk membawa lomba desa. Alhamdulillah dia menduduki Desa Kepel juara 1 tentang inovasi penanaman porang. Dan waktu itu diteruskan lomba desa tingkat regional juga mengenalkan tentang porang. Karena apa? Dulu porang tersebut hidupnya di hutan, tumbuhnya di hutan, dekat batu, juga tidak lepas dengan falsafah Jawa yaitu adoh karo ratu, dekat sama watu. Terus sekarang dekat dengan batu akan didekatkan kepada ratu. Jadi falsafah tersebut siapapun yang dekat dengan ratu bakal mendapat kemuliaan. Jadi falsafah tersebut betul-betul untuk masyarakat kami betul-betul sebagai pegangan tersebut. Jadi falsafah tersebut sekarang porang itu hidupnya dekat dengan ratu, jauh dengan batu. Jadi dengan tersebut alhamdulillah kemarin dari Bapak Presiden RI mengunjungi ke wilayah Madiun tentang porang tersebut. Itu sekilas dalam kondisi lomba desa. Alhamdulillah masuk tingkat regional juga tetap di bawah porang, hanya bisa mendapat juara 3 regional atau juara 3 nasional tentang lomba desa. Mungkin sekilas ini gambaran tentang lomba Desa Kepel. Jeripayahnya tersebut dari kepala desa bersama masyarakat, beliau rukun manunggal, ingin berjuang memajukan desa dan ingin bersama-sama merubah perekonomian masyarakat. Mungkin gambaran atau mungkin paparan dari kami, bila mana kurang jelasnya saya pribadi minta maaf, dan bila mana ada permasalahan hal yang tersinggung pada masyarakat atau pemirsa semua juga minta maaf. Mungkin dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.